Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak milik Tuhan. Kebaktian kita kali ini adalah kebaktian persiapan untuk nantinya kita akan masuk di dalam ibadah perayaan unduh-unduh atau yang kita sebut Hari Raya Unduh-unduh. Dan untuk itulah kita akan belajar lagi bagaimana kesaksian kitab suci terkait dengan persembahan kepada Tuhan itu. Dan untuk itu mari kita tundukkan kepala sejenak, kita siapkan hati. Ibadah kami kali ini kami lakukan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Salam sejahtera yang datang daripada Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kami senantiasa. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara, kita pujikan Kidung Pasaman Jawi nomor 320, bait 1 dan 4, kang nuntun laku utama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya bahwa Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami, di dalam ibadah kami kali ini. Kami mohon Bapa, kiranya Engkau memampukan kami untuk mendengar sabda-Mu melalui kesaksian kitab suci yang akan bersama-sama kami baca. Kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang menerangi hati kami, supaya firman-Mu tidak hanya kami dengar, tetapi juga kami berlakukan di dalam kehidupan percaya kami, kehidupan persekutuan kami, dan juga kehidupan kami sehari-hari. Agar kehadiran kami benar-benar berarti bagi gereja Tuhan, bagi keluarga kami, bagi sesama kami, lebih-lebih bagi Tuhan sendiri. Kami percayakan doa kami di dalam nama Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Amin.
Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak milik Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Injil Yohanes pasal 2, ayat 1 sampai 11. Injil Yohanes pasal 2, ayat 1 sampai 11, yang demikian bunyinya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memperlakukan firman di dalam hidupnya. Amin. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak milik Tuhan, Yohanes, sang penulis Injil, menyebutkan bahwa tempat terjadinya mujizat pada kisah ini adalah Kana. Sebutan kota Kana diperjelas dengan keterangan yang di Galilea. Untuk apa? Untuk membedakannya dari kota Kana yang terletak di wilayah Syria. Kota Kana Galilea ini adalah kota yang kecil dan tidak jauh dari kota Nazaret yang lebih besar. Bahkan orang bisa melihat kota Kana ini dari Nazaret. Di kota kecil Kana ini diadakan pesta perkawinan. Bunda Maria, Ibu Yesus Kristus, hadir dalam pesta tersebut, dan besar kemungkinan beliau memegang jabatan tertentu dalam kepanitiaan pesta itu. Apa buktinya? Bunda Maria mempunyai kewibawaan khusus terhadap para pelayan, sehingga bisa memerintahkan mereka untuk melakukan apa saja yang Yesus Kristus nanti katakan. Bisa jadi Bunda Maria ini dipercaya untuk menjadi ketua seksi konsumsi,
sebab bertanggung jawab atas urusan makan dan minum. Oleh karena itulah beliau merasa gelisah ketika diketahui bahwa anggurnya habis. Jemaat milik Tuhan, tempat kejadian mujizat pada waktu itu adalah sebuah pesta perkawinan di sebuah kota kecil atau desa. Di Israel waktu itu, pesta perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting sehingga berlangsung lebih dari sehari. Pada umumnya sampai seminggu. Selama itu rumahnya harus selalu terbuka bagi pengunjung dan merupakan peristiwa yang istimewa penuh kesukacitaan. Nah, dalam pesta yang seperti itulah Yesus Kristus hadir. Ternyata ada hal yang tidak beres dalam pesta itu. Karena apa? Karena tuan rumah kehabisan anggur. Kehabisan anggur, saudara, dalam pesta perkawinan merupakan aib yang tak terhingga bagi kedua mempelai. Oleh karena itulah Bunda Maria menemui Yesus dan menyampaikan kejadian itu kepada putranya. Sekalipun Bunda Maria menerima tanggapan yang terkesan tidak meyakinkan, beliau tetap percaya diri menemui para pelayan supaya melakukan apa saja yang nanti Yesus Kristus perintahkan kepada mereka. Hasilnya, mujizat pun terjadi dan keluarga mempelai dibebaskan dari aib serta sukacita jalan terus. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak milik Tuhan, sekarang marilah kita pahami makna mujizat tadi bagi kita sekarang. Apabila kita membaca dengan cermat kisah-kisah mujizat dalam kitab suci, maka akan segera nampak jelas bahwa Tuhan sering melibatkan peran manusia juga. Manusia tidak dibiarkan hanya jaga, sekedar menjadi penonton yang pasif. Tuhan memerlukan peran serta manusia dalam menentukan terjadinya mujizat tersebut. Hal ini nampak dalam kisah mujizat di bacaan kita sekarang. Mengapa mujizat terjadi dalam rumah di Kana itu? Berikut ini sebab-sebabnya. Yang pertama, di situ ada seorang ibu yang bernama Maria. Ibu dari Yesus Kristus sendiri. Beliaulah yang pertama kali mempunyai niat atau prakarsa untuk menyelamatkan keluarga mempelai dari aib yang benar-benar memalukan. Bunda Marialah yang kemudian menemui Yesus Kristus dan memberitahukan bahwa tuan rumah kehabisan anggur. Dan dengan tindakannya itu, maka mujizat pun benar-benar terjadi. Walaupun Bunda Maria sebelumnya tidak menyadarinya, bahkan tidak mengerti apa yang akan dilakukan oleh putranya. Apalagi dalam jawaban Yesus Kristus nampaknya akan menolak permintaan Bunda Maria. Namun demikian Bunda Maria tetap percaya kepada putranya dan tidak khawatir sebab putranya akan menyelesaikan masalah itu menurut caranya sendiri.
Itulah sebabnya Bunda Maria meminta kepada para pelayan pesta untuk melakukan apa yang dikatakan putranya. Bunda Maria hanya ingin melakukan sesuatu, yakni membawa persoalan itu kepada Yesus Kristus. Selebihnya terserah Tuhan. Jemaat milik Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari sering ada masa-masa yang gelap ketika kita tidak mengetahui apa-apa. Juga sering kita mengalami kejadian-kejadian yang tidak kita mengerti sebab dan maknanya. Tak seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi kalau kita membawa persoalan-persoalan hidup ini kepada Yesus Kristus. Bunda Maria juga tidak tahu ketika beliau memberitahukan persoalan keluarga baru itu kepada putranya. Apalagi pada saat Bunda Maria mendapat jawaban dari putranya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Ayat 4. Ternyata Bunda Maria telah menyiapkan jalan untuk terjadinya mujizat demi mencegah terjadinya aib di tengah-tengah keluarga yang masih baru itu. Tuhan Yesus pernah berfirman, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Yohanes 20 ayat 29. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak milik Tuhan, di tempat pesta keluarga itu ada para pelayan pesta. Mereka tentu tidak punya banyak untuk diberikan, misalnya uang untuk urunan beli anggur. Tetapi dengan apa yang mereka punya, yakni tenaga mereka dan air sumur yang mereka bisa siapkan, Yesus Kristus memperoleh bahan untuk membuat mukjizat. Tuhan Yesus membuat mukjizat dengan mengubah air menjadi anggur. Artinya, mukjizat terjadi bukan dari sesuatu yang kosong, melainkan dari sesuatu yang sudah ada dan dipersiapkan oleh manusia, yakni air. Hal ini berarti bahwa mukjizat akan terjadi apabila ada kerjasama antara manusia dengan Tuhan. Usaha yang dilakukan oleh manusia adalah wujud bahwa manusia percaya dan mengandalkan kuasa Tuhan. Kalau seandainya para pelayan pesta itu tidak bersedia atau menolak perintah Yesus Kristus, maka dalam Injil Yohanes akan kekurangan satu peristiwa besar dalam sejarah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kekasih Tuhan, Tuhan Yesus memerlukan apa saja yang dapat kita bawa kepadanya. Mungkin yang dapat kita bawa itu tidak banyak, akan tetapi Tuhan memerlukannya. Oleh karena itu, mungkin kita sekarang menyadari bahwa di dunia ini tidak banyak terjadi mukjizat. Karena apa? Karena kita sendiri tidak bersedia membawa sesuatu kepada Tuhan dan tidak bersedia melakukan sesuatu bagi Tuhan, termasuk membawa diri kita sendiri. Di dunia ini tidak banyak terjadi kemenangan bagi Tuhan
Karena orang-orang percaya tidak mau membawa sesuatu kepada Kristus yang bisa dirubahnya menjadi kemenangan tersebut. Kalau kita bersedia menyerahkan diri kita bagi pelayanannya, tentu tidak akan ada pertanyaan tentang apa yang Kristus dapat perbuat dengan diri kita dan melalui kita. Kita mungkin bisa merasa menyesal dan malu karena kita tidak membawa banyak kepada Kristus. Dan sikap itu memang benar. Tetapi hal itu bukanlah alasan untuk sama sekali tidak membawa apa-apa yang kita punyai kepada Yesus Kristus. Sebab yang kecil, yang biasa, yang sederhana selalu berarti, bernilai, dan berharga di dalam tangan Yesus Kristus. Yang ketiga, peristiwa itu terjadi di suatu rumah yang sederhana, di sebuah desa kecil yang bernama Kana, Galilea. Mukjizat itu terjadi bukan dalam peristiwa besar dengan kehadiran banyak orang, melainkan di dalam suatu rumah keluarga yang baru. Hal ini menunjukkan pandangan dan sikap Yesus Kristus tentang rumah tangga. Dalam rumah tangga itulah Yesus Kristus untuk pertama kali bahkan mendasari pernyataan kemuliaannya. Bahwa apabila Yesus Kristus disilakan datang ke dalam hidup dan rumah tangga seseorang, di situ akan terjadi juga suatu kualitas baru. Sebagaimana berubahnya air menjadi anggur. Biarlah hidup dan rumah tangga kita menjadi tempat Tuhan menyatakan kemuliaannya. Amin. Kita masuk saat teduh sejenak. Mari Bapak Ibu, saudara dan anak-anak milik Tuhan, kita kumpulkan persembahan kita sambil kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Pasamuan Jawi 157 bait 1 dan 3 caosno bisung sungmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur
Bapak, sebelum kami memasuki ibadah perayaan unduh-unduh, Tuhan telah membuka hati dan pikiran kami dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan, dorongan, dan semangat bagi kami untuk membawa sesuatu bagi Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Ajarlah juga kami Tuhan, kami mampu membawa diri kami seutuhnya, agar Tuhan pergunakan demi kemuliaan nama-Mu, demi luasnya kerajaan-Mu di dunia ini. Seberapa jauh keterbatasan kami dalam memahami firman-Mu, apalagi memberlakukannya, Tuhan berkenan mengampuni kami. Bapa di surga, di tengah-tengah ibadah ini kami juga teringat akan saudara-saudari kami yang saat ini lemah fisik, entah karena sakit ataupun karena usia lanjut. Kami mohon ya Bapa, kiranya Bapa berkenan hadir di tengah-tengah kelemahan mereka, hadir di tengah-tengah kesakitan mereka. Tuhan berkenan memberkati segala upaya yang dilakukan oleh keluarga-keluarga kami ini. Entah melalui makanan, minuman, obat-obatan, ataupun apapun yang diperkenan oleh Tuhan. Agar supaya saudara-saudara kami ini pada saatnya nanti menerima kembali kekuatan dan kesehatan mereka. Kami juga ingin berdoa Tuhan bagi keluarga-keluarga Kristiani di wilayah pelayanan GKJW Jemaat Malang ini. Kiranya Bapak juga berkenan hadir di rumah tangga mereka masing-masing, memberikan kekuatan lahir batin di dalam menjalankan tugas-tugas kewajiban setiap harinya, baik di tempat kerja maupun di rumah mereka, agar supaya mereka mampu melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan ucapan syukur kepada Tuhan sendiri. Dan biarlah melalui pekerjaan anugerah Tuhan ini, kebutuhan mereka sehari-hari tercukupi semata-mata karena berkat Tuhan sendiri kepada mereka semua. Kami juga ingat Bapa pada anak-anak kami, baik yang masih ada dalam kota Malang ini maupun yang di luar kota, baik yang masih sekolah maupun yang sudah berkarya. Kiranya Bapa berkenan menyertai kehidupan mereka hari demi hari. Bapa memberikan kekuatan lahir batin, roh kebijaksanaan, agar putra-putri kami, yang juga putra-putri jemaat, sekaligus juga putra-putri Tuhan sendiri, mampu tampil sebaik-baiknya sebagai putra-putra Tuhan. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami semua yang sibuk melayani Tuhan melalui gereja Tuhan di sini, yang telah mengorbankan waktu, pikiran, harta, dan apapun yang mereka miliki. Kiranya Bapa mengiring mereka dengan kekuatan lahir batin dan roh kepengabdian, roh kebijaksanaan, agar melalui pelayanan mereka, nama Tuhan dimuliakan, gereja Tuhan semakin dibangun dan didewasakan. Bapa Surgawi, kami juga ingin mempersembahkan persembahan yang telah kami kumpulkan dalam kebaktian kami kali ini. Kiranya Bapa berkenan menerima dan menyucikannya, agar persembahan kami ini benar-benar menjadi sarana bagi Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan sendiri. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami kali ini,
kiranya Bapa juga tetap berkenan tinggal bersama-sama dengan kami. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan memohon. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara dan anak-anak milik Tuhan, kita pujikan kidung Pasaman Jawi 184, bait yang pertama, syukur akan ditulus. Mari kita mohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kami senantiasa. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak milik Tuhan. Kebaktian kita kali ini mudah-mudahan benar-benar membekali kita di dalam kita nanti masuk di dalam ibadah perayaan unduh-unduh. Tuhan memberkati. Amin.